Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 20150610067. Saya perwakilan dari kelompok 3 ya, dengan materi water resource berjudul air dan sumber daya air. Saya akan perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Shirley Martina Muladi dengan NPM 20150610021. Dengan saya sendiri ada Hafiz Zahlur Rizal dengan NPM 20550610017. Ada Raihan dengan NPM 20150610085. Dilanjut ada Dwi Putri dengan NPM 20550610015. Lanjut. Materi pertama tentang pengertian air dan manfaat air. Yang kedua ada bagian air dunia. Yang ketiga ada siklus hidrologi air. Yang keempat ada groundwater. Yang kelima ada surface water. Yang keenam pemakaian air. Yang ketujuh cara menanggulangi kekeringan dan persebaran air yang tidak merata. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, sir. Air dan manfaatnya. Dari mana? Air. Air merupakan salah satu sumber daya yang memiliki fungsi sangat penting bagi hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Air adalah asal muasal dari segala bentuk kehidupan planet di bumi ini. Air bermula kehidupan, dan karena air, peradaban tumbuh dan berkembang. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air untuk kebutuhan domestik, irigasi, dan industri menjadi perhatian dan prioritas utama. Next. Manfaat air. Yang pertama, dapat melakukan nutrisi dalam tubuh kita, mendistribusikan nutrisi untuk sel-sel, mengatur suhu tubuh, meningkatkan daya ingat otak, dan membantu menghindari penumpukan lemak. Lanjut. Selanjutnya yaitu pembagian air dunia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. 70% dari seluruh dunia itu merupakan lautan, yang berarti dunia memiliki jumlah air yang banyak. Tapi dari 97,6%-nya merupakan air laut, di mana air laut itu kita nggak bisa gunain untuk kebutuhan hidup kita, untuk kebutuhan tanaman, dan untuk kebutuhan hewan. Karena apabila kita mengonsumsi air laut, itu dapat menyebabkan kematian. Begitu juga dengan tanaman dan hewan. Sedangkan 2,4% dari air yang ada di dunia itu merupakan air tawar. Nah, air tawar ini merupakan air yang dapat kita gunakan. Kemudian, 87,2% dari air tawar itu masih berbentuk es dan salju, di mana kita belum bisa menggunakannya. 12% dari air tawar dunia itu merupakan air tanah, yaitu air tawar yang berada di tanah. Kemudian 0,8%-nya merupakan air tawar yang berada di permukaan, yaitu seperti ada di danau, di sungai, di kelembaban tanah, di atmosfer, dan di organisme kehidupan lainnya. Selanjutnya, siklus hidrologi. Baik, terima kasih Shirley. Siklus hidrologi akan saya bahas. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, di siklus hidrologi ini pemanasan air laut adalah kunci proses agar bisa dapat berjalan seperti siklus. Selanjutnya. Nah, tahapan siklus hidrologi. Ada beberapa macam tahap dalam siklus hidrologi. Yang pertama ada tahap penguapan. Di tahap penguapan ini
ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air atau air di permukaan, yaitu seperti danau, laut, dan sungai akibat dari pemanasan sinar matahari. Yang kedua ada transpirasi, yaitu proses penguapan air dari tanaman. Yang ketiga ada evapotranspirasi atau gabungan dari evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan air keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik yang terjadi pada badan air atau permukaan air dan di tanah. Dan yang keempat ada sublimasi, yaitu proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Selanjutnya ada tahap kondensasi, yaitu ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi sublimasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang bergabung, awan semakin terbentuk juga dan akan semakin tebal dan hitam. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap adveksi. Awan yang terbentuk dari proses kondensasi selanjutnya akan mengalami adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu awan yang mengalami adveksi, lalu akan mengalami proses presipitasi. Proses ini adalah mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang sangat tinggi, atau disebut juga hujan. Runoff. Setelah presipitasi terjadi sehingga air hujan jatuh ke permukaan bumi, proses runoff terjadi. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Selanjutnya ada infiltrasi. Nah, karena tidak semua air hujan yang terbentuk itu mengalir dari permukaan bumi, dari proses runoff tadi, nah sebagian kecil diantaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah dan merembes, dan terakumulasi menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah ini disebut proses infiltrasi. Boleh selanjutnya. Nah, ada beberapa macam siklus hidrologi, yaitu siklus pendek. Siklus pendek ini terjadi ketika air laut menguap menjadi uap air oleh panas matahari, lalu terjadi kondensasi dan pembentukan awan, lalu turun hujan di permukaan laut. Nah, lalu ada siklus sedang, yaitu saat air laut menguap dan berubah menjadi uap air oleh sinar matahari, lalu terjadi kondensasi, lalu uap air bergerak karena tiupan angin ke darat, lalu terjadi pembentukan awan dan turun hujan di permukaan daratan. Lalu air mengalir di sungai dan menuju ke laut kembali. Terakhir ada siklus panjang, yaitu air laut menguap menjadi uap air karena sinar matahari, lalu uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang di dalamnya terkandung kristal es, lalu awan bergerak karena tiupan angin ke darat, dan terjadi pembentukan awan, lalu turun salju, dan terjadi pembentukan gletser, lalu gletser mencair, dan membentuk suatu aliran sungai. Lalu air mengalir dari sungai menuju ke darat, dan lalu ke laut kembali. Terima kasih, Shirley. Baik, selanjutnya yaitu groundwater atau air tanah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Groundwater atau air tanah adalah air yang tersimpan dan mengalir di bawah permukaan tanah yang dapat digunakan untuk keperluan makhluk hidup. Nah, air jenis ini sangat berguna untuk ketersediaan cadangan air di muka bumi, di mana air merupakan salah satu hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya air, mustahil untuk makhluk hidup akan tetap bertahan hidup di bumi. Selanjutnya. Selanjutnya itu jenis-jenis air tanah. Jenis air tanah itu ada 5 macam. Yang pertama itu air freatik. Air freatik merupakan jenis air yang berada pada permukaan tanah yang dangkal. Air ini berada pada daerah permukaan tanah dengan lapisan kedap air. Yang kedua yaitu air artesis. Air artesis merupakan air tanah yang tertekan oleh lapisan aquifer yang tidak tertembus air. Air artesis apabila lapisan aquifernya dibor, maka akan menyebabkan air tanah tersebut naik hingga permukaan tanah atau di bawahnya. Air artesis ini lokasinya lebih dalam daripada air freatik tadi. Lalu yang ketiga yaitu air pados.
Air pados merupakan jenis air pada lapisan tanah tak jenuh. Air pados ini dinamakan seperti itu karena terdapat pada lapisan tanah pados zone. Air tanah ini dibagi menjadi 3, yaitu air tanah soil water, intermediate pados zone, dan air kapiler. Yang ketiga yaitu air juvenile. Air juvenile ini merupakan jenis air yang berada di intrusi magma. Air ini sering dijumpai dalam bentuk air panas, contohnya geyser. Lalu yang kelima yaitu air konat. Air konat atau seringkali disebut air fosil atau air purba adalah air yang terjebak dalam pori-pori batuan ketika batuan tersebut terbentuk. Hal ini memungkinkan air jenis ini berumuran jutaan tahun. Selanjutnya. Berdasarkan karakteristiknya, kemampuan lapisan tanah dalam menyimpan dan mengeluarkan air dapat menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu aquifer bebas. Aquifer bebas atau unconfined aquifer adalah lapisan aquifer di mana lapisan teratasnya memiliki tingkat permeabilitas yang tinggi. Lapisan ini merupakan lapisan bebas atau tidak tertekan. Air dalam keadaan bebas, maka tekanan udara di permukaan air akan sama dengan tekanan udara yang ada di atmosfer. Aquifer ini biasanya sering disebut sebagai water table aquifer. Lalu yang kedua yaitu aquifer tertekan. Aquifer tertekan atau biasa disebut sebagai confined aquifer adalah aquifer yang lapisan teratas atau bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air. Karena keadaannya tersebut, lapisan ini memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfer, di mana lapisan ini tidak dapat ditembus air melewati bagian atas atau bawahnya. Lapisan ini hanya dapat ditembus apabila dilakukan pengeboran melewati lapisan kedap air. Pada dasarnya lapisan tengah aquifer ini masih dapat menyimpan dan dilalui air. Namun hanya saja air ini tidak dapat masuk dikarenakan adanya lapisan kedap air tersebut. Lalu yang ketiga yaitu aquifer semi tertekan. Aquifer semi tertekan atau biasa disebut sebagai leakage aquifer adalah lapisan yang memiliki sifat setengah kedap air, di mana hanya dapat meloloskan air dalam jumlah yang relatif kecil. Letak aquifer semi tertekan berada di antara peralihan aquifer tertekan dan aquifer bebas, sehingga lapisan aquifer semi tertekan mendapat sebagian karakteristik dari kedua aquifer tersebut. Lapisan teratasnya merupakan lapisan yang tersusun atas partikel halus sehingga memungkinkan untuk terjadinya pergerakan air dalam skala kecil. Sedangkan lapisan bawahnya merupakan lapisan impermeable yang tidak dapat dilalui air. Selanjutnya. Ini merupakan manfaat dari air tanah. Yang pertama itu menjadi sumber air bagi flora, fauna, dan manusia. Dan manfaat terpentingnya yaitu sebagai bagian dari siklus hidrologi, di mana persediaan air bersih sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup demi keberlangsungan hidup mereka. Yang kedua yaitu sebagai irigasi, juga biasanya menggunakan air tanah. Irigasi menggunakan air tanah ini dimanfaatkan untuk pertanian dan kebutuhan lainnya. Pada irigasi terdapat metode irigasi semprot yang menjadi salah satu bentuk pengimbuhan air dari dalam tanah. Dengan adanya irigasi memudahkan petani dalam mengelola sawah yang selalu tergenang air. Industri juga memerlukan air dari tanah untuk bahan baku, serta proses industri memerlukan persediaan air yang banyak, apalagi industri yang memang berhubungan langsung dengan produksi air dan turunannya. Baik, cukup dari saya selanjutnya. Baik, terima kasih Hafiz. Selanjutnya surface water yang akan saya presentasikan. Selanjutnya. Air di permukaan. Air permukaan adalah setiap badan air atau kumpulan air yang ada di atas bumi, yaitu sungai, danau, lahan basah, waduk, dan laut. Nah, meski laut ini air asin, tapi dia juga dianggap sebagai air permukaan. Air permukaan ini sangat berperan penting dalam siklus hidrologi. Selanjutnya.
Nah, jenis-jenis air permukaan, yaitu ada sungai. Sungai merupakan air tawar yang mempunyai aliran di mana sumbernya ada di daratan atau bermuara ke laut. Lalu ada danau. Danau adalah badan air yang berukuran besar dan luas yang dikelilingi oleh tanah. Lalu ada rawa. Rawa merupakan dataran rendah yang digenangi oleh air yang umumnya terdapat di daerah dataran rendah dan di tepian pantai. Lalu ada laut. Laut adalah permukaan air yang sangat luas. Dalam luas ini artinya adalah laut adalah sistem perairan samudra yang berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Selanjutnya. Nah, manfaatnya sangat banyak air permukaan, yaitu untuk kehidupan sehari-hari sebagai pembangkit listrik, ada juga untuk irigasi dan juga sebagai rekreasi. Lalu ada budidaya ikan sebagai media transportasi dan juga sebagai media tempat olahraga. Selanjutnya. Nah, freshwater atau air itu sangat berperan penting ya. Jadi 70% air tawar itu digunakan untuk agrikultural dan 22% air tawar itu digunakan untuk industri dan sisanya yaitu 8% air tawar digunakan untuk keperluan rumah tangga. Selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distribusi air tawar yang tidak merata. Bisa kita lihat di peta ini terdapat di sini merupakan negara Brazil dan di sini merupakan gurun Sahara. Dapat dilihat bahwa di sini Brazil memiliki persediaan air yang banyak, sedangkan di gurun Sahara hampir tidak ada air. Nah, bagaimana cara manusia untuk menanggulangi hal tersebut? Pertama, manusia bisa menggunakan water storage atau bisa melakukan penyimpanan air, yaitu bisa menggunakan bendungan atau waduk. Ini contohnya. Ini merupakan 3 bendungan besar yang ada di Cina, yaitu ada di Sungai Yangtze, Cina, yang selesai dibangun pada tahun 2006. Tapi ada keuntungan dan kerugian dari adanya bendungan. Pertama, keuntungannya yaitu menyimpan air dengan jumlah yang banyak. 2, menghasilkan energi listrik tenaga air dengan menggunakan generator. 3, mengontrol banjir di hilir atau di muara sungai. Ini terjadi apabila adanya hujan, maka air hujan akan ditampung di bendungan, sehingga air hujan tidak langsung mengalir ke hilir. 4, meningkatkan pasokan air irigasi. Tapi, dengan adanya bendungan juga terdapat kerugian, yaitu desa harus direlokasi, karena tadinya terdapat penduduk yang tinggal di sekitaran sungai yang ingin dibuat waduk. Tetapi karena sungainya ingin dibuat bendungan atau waduk, jadi mereka harus merelakan tempat tinggal mereka untuk direndam oleh air atau ditenggelamkan karena ingin dibuat bendungan. Kemudian ada lahan pertanian subur itu dibanjiri karena tadinya kan warga-warga yang tinggal di sekitar sungai tersebut yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, otomatis mereka memiliki lahan pertanian yang subur. Nah, karena tempat mereka itu untuk dijadikan sebagai bendungan, maka mereka harus merelakan tempat lahan pertanian mereka itu untuk dibanjiri. Kemudian menghambat ikan untuk melakukan migrasi dan punah spesies ikan lokal itu. Banyak ikan yang melakukan migrasi yang melalui arus sungai. Nah, tapi karena adanya bendungan, mereka itu susah atau mereka bisa untuk melakukan migrasi, tetapi mereka susah untuk kembali lagi, sehingga menyebabkan kepunahannya jenis ikan lokal. Kemudian mengurangi sekitar 20% hutan di Sungai Yangtze. Bisa kita lihat di gambar ini merupakan bentuk sungai, ini merupakan hutan-hutannya, dan ini kemudian ada Sungai Yangtze, ini sebelum bendungan dibuat. Nah, sedangkan ini setelah bendungan dibuat, dapat dilihat bahwa sungai itu mengalami pelebaran sehingga hutan-hutannya harus direndam
untuk menampung air-air yang ada di sungai, sehingga hutan mengalami pengurangan. Selanjutnya, manusia bisa melakukan water movement atau perpindahan air, yaitu mendistribusikan air ke daerah-daerah yang membutuhkan menggunakan terowongan air atau irigasi. Dapat kita lihat di gambar, ini merupakan contoh dari terowongan air California, yaitu mendistribusikan air dari pegunungan Sierra Nevada di sini ke daerah Central Valley dan Los Angeles. Ini merupakan California Aqueduct atau terowongan air California. Selanjutnya, untuk menanggulangi kekeringan air, kita bisa melakukan konservasi air, yaitu melindungi sungai dan dataran banjir, juga yang dapat mempertahankan air di darat dan memperlambat kembalinya ke laut, melestarikan lahan basah, rawa-rawa, dan padang rumput basah. Karena pertumbuhan tanaman yang subur mampu menstabilkan tanah, menahan pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai, dan memudahkan air terinfiltrasi ke dalam akuifer. Memiliki beberapa bendungan kecil di anak sungai dapat meningkatkan penyimpanan air tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada harus membuat bendungan besar. Melestarikan hutan yang sehat, karena dengan adanya hutan sehat itu sangat penting untuk konservasi air. Hutan mampu melindungi kelembaban dan menjaga sedimen dari aliran penyumbatan. Selain itu, apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan air, yaitu 1. Mandi lebih cepat, 2. Memperbaiki kebocoran pipa air dengan cepat, 3. Mencuci mobil, piring, dan pakaian seefisien mungkin, 4. Menggunakan peralatan konservasi air seperti shower bervolume rendah dan mesin pencuci piring yang efisien dapat mengurangi konsumsi air dengan sangat baik. 5. Mengurangi penggunaan air untuk menyiram tanaman. Selanjutnya, di masa depan, semakin banyaknya populasi, maka semakin banyak juga air yang dibutuhkan. Maka mungkin di masa depan kita bisa melakukan desalinasi, yaitu menghilangkan kadar garam dalam air laut untuk mendapatkan air yang dapat digunakan oleh manusia, yaitu air tawar, manusia, hewan, dan tumbuhan. Desalinasi itu ada 2, ada distilasi dan osmosis terbalik atau reverse osmosis. Distilasi yaitu dengan cara memanaskan air laut, ini dipanaskan, kemudian uapnya akan mendingin dan melalui pipa ini, sehingga meninggalkan partikel-partikel garam dan mendapatkan air yang tidak ada garamnya. Selanjutnya kita bisa melakukan osmosis terbalik, yaitu penyaringan air laut menggunakan membran dengan cara memberikan tekanan kepada daerah yang terdapat air, yaitu di sebelah sisi dari membran permeabelnya, dengan memberikan tekanan sehingga menghasilkan air yang partikel garamnya itu terpisahkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf, Shirley, boleh masuk ke freshwater use tadi nggak slide-nya? Oke. Silakan untuk presentasi Dwi Putri Oktaviani. Freshwater use, di sini saya ingin menambahkan saja penggunaan air 70% air tawar digunakan untuk agrikultur. Nah, penggunaan air untuk pertanian memungkinkan untuk menanam buah-buahan dan sayuran, serta memelihara ternak yang merupakan bagian utama dari makanan kita. Dan 22% air tawar untuk industri. Penggunaan industri utama termasuk bendungan hidroelektrik, pembangkit listrik, biji, dan kilang minyak yang menggunakan air dalam proses kimia, dan pabrik yang menggunakan air sebagai pelarut. Selanjutnya, 8% air tawar untuk keperluan rumah tangga. Biasanya ini digunakan untuk air minum, mandi, memasak, menyiram toilet, membersihkan, mencuci pakaian, dan berkebun. Dan sekian dari saya.
Ya, silakan mungkin untuk kelompok lain yang ingin bertanya terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 ini ya, tentang air, sumber daya air. Silakan. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut langsung deh ke kelompok selanjutnya ya, tentang air juga nih, tentang air dan polusinya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah menampilkan presentasinya dengan cukup baik. Silakan kelompok selanjutnya untuk share screen dari slide-nya. Oke, ini siapa aja ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Yusuf Rizky Wahansyah bersama teman-teman saya Rahel Anastasia Pitaloka, Renata Adisti Pratiwi, dan Mahes Pradana akan mempresentasikan materi air, polusi, dan permasalahannya. Next. Polusi air, sumber polusi. Yang pertama, polusi point source adalah polusi yang sumbernya berasal dari satu titik. Pembuangan seperti pabrik, selokan, dan cerobong asap. Polusi point mudah diidentifikasi karena sumber pencemaran berasal dari satu tempat. Yang kedua, polusi non-point source. Sumbernya berasal dari area yang luas, sehingga polusi non-point lebih sulit untuk diidentifikasi dan juga lebih sulit untuk diatasi. Berikut ini adalah gambar dari contoh polusi air. Yang pertama itu merupakan polusi non-point source, sedangkan yang kedua itu merupakan polusi point source. Next. Pencemaran biologis termasuk patogen dan limbah. Pencemaran biologis juga disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang berasal dari buangan domestik, industri pengolahan, sampah, dan limbah peternakan. Pencemaran yang disebabkan oleh bakteri tersebut dapat menyebabkan menurunnya kualitas perairan. Penyakit-penyakit yang disebabkan antara lain adalah poliomyelitis anterior akut, diare, hepatitis menular, dan lain-lain.
sumber utama. Gambar pertama itu pencemaran yang berasal dari pengolahan limbah oleh manusia yang tidak tepat. Sedangkan gambar yang kedua, pencemaran berasal dari kotoran hewan, dari tempat pemberian pakan atau ladang di dekat saluran air. Sedangkan gambar yang ketiga itu berasal dari pencemaran pabrik pengolahan makanan dengan pengolahan limbah yang tidak memadai. Dan juga salah satu sumber organisme penyebab penyakit adalah fasilitas pengobatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rahel. Nutrisi menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi sebenarnya merupakan proses pengayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi dengan jumlah berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Nah, di sini ada zat-zat yang menjadi penyebab eutrofikasi, yaitu limbah-limbah peternakan, limbah pabrik, limbah deterjen, dan limbah pertanian. Water pollution activities. Di sini ada beberapa kegiatan dari pencemaran polusi. Nah, 35%-nya ini ada sintetik fabrik, 28%-nya tire, 24%-nya urban pollution, 7%-nya road paints, dan 4%-nya ship hull paints. Nah, polutan anorganik termasuk logam, garam, dan asam. Beberapa bahan kimia anorganik beracun secara alami dilepaskan ke dalam air dari batuan melalui proses pelapukan. Manusia mempercepat kecepatan transfer dalam siklus ini ribuan kali dengan menambang, memproses, menggunakan, dan membuang mineral. Bahan kimia yang jadi perhatian terbesar adalah logam berat, merkuri, timbal, timah, dan kadmium. Bahan anorganik lainnya seperti asam, garam, nitrat, dan klorin yang tidak beracun pada konsentrasi rendah dapat menjadi cukup terkonsentrasi untuk menurunkan kualitas air dan berdampak negatif untuk komunitas biologis. Itu nanti menyebabkan pencemaran air. Nah, bahan kimia organik, pestisida, dan bahan industri. Ribuan bahan kimia organik alami dan sintetis yang berbeda digunakan dalam industri kimia untuk membuat pestisida, plastik, formasi, pigmen, dan produk lain. Banyak dari bahan kimia ini sangat beracun. Dua sumber utama bahan kimia organik beracun dalam air adalah yang pertama pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang tidak tepat. Dan yang kedua limpasan pestisida dari ladang pertanian, hutan, pinggir jalan, lapangan golf, dan halaman rumput pribadi. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Renata. Sebelumnya saya izin off cam ya Pak, karena sinyal di sini nggak stabil. Selanjutnya, sedimen adalah salah satu polutan yang paling melimpah. Sedimen adalah bagian alami dan penting dari sistem sungai. Sedimen menyuburkan dataran dan menciptakan lahan yang subur. Tapi aktivitas pertanian dan urbanisasi sangat mempercepat erosi dan meningkatkan beban sedimen di sungai. Lumpur dan sedimen dianggap sebagai sumber polusi terbesar. Sedimen yang mengisi sungai, danau, ataupun waduk dapat menutupi lapisan kerikil tempat serangga berlindung dan ikan bertelur. Sinar matahari terhalang sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis dan kadar oksigen menurun. Sedimen yang hanyut ke laut menyumbat muara dan terumbu karang. Selanjutnya. Berikut beberapa cara untuk menangani polusi air. Yang pertama adalah reboisasi. Sebelumnya dijelaskan bahwa sedimen itu termasuk salah satu polusi air terbesar. Nah, penyebab banyaknya sedimen yang menumpuk itu salah satunya karena erosi. Erosi itu terjadi karena di daerah dataran tinggi itu kekurangan tanaman, pohon-pohon yang bisa menyerap air ke dalam tanah sehingga tanahnya
itu mengalami erosi dan turun ke sungai dan menumpuk di lautan. Sehingga reboisasi menjadi salah satu cara untuk menanganinya. Selanjutnya adalah melakukan pengolahan air limbah. Melakukan pengolahan air limbah dengan cara membuat kolam stabilisasi. Dengan begitu, maka air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran. Selanjutnya adalah menjaga kualitas air. Caranya adalah dengan tidak membuang sampah ke laut, tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, juga tidak menggunakan aliran sungai bersih sebagai tempat MCK atau tempat memandikan hewan ternak. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Mahes Pradana. Silakan. Cara menangani polusi air memakai deterjen ramah lingkungan. Deterjen sering dinilai memiliki dampak yang besar dalam merusak ekosistem. Kandungan surfaktan pada deterjen dapat merusak biota air. Tak hanya itu saja, busa yang dihasilkan deterjen disinyalir dapat menyebabkan mikroorganisme di dalam air kekurangan oksigen. Belum lagi, kemasan deterjen yang rata-rata terbuat dari plastik bisa menambah tinggi pencemaran sampah plastik pada lingkungan. Selanjutnya, cara menangani polusi air menggunakan kompos dan pupuk organik. Penggunaan kompos dan pupuk organik yang dapat mengurangi pencemaran air oleh nitra dan fosfat. Kompos dan pupuk organik pun dapat memulihkan kandungan mineral yang berada di dalam tanah, dapat memperbaiki struktur dan mencegah eutrofikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.